Baru
yang kudus Bapa. Bila kiranya hadirat pun yang akan tempat ini Bapa memenuhi hati dan pikiran kami Bapa. Kami siap untuk melayani Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Adonai Yesus Masih yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Amin. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang kasih Bapak? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Haleluya, karena Bapak yang lebih baik, kita mengucap syukur buat kemurahannya. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Bapak yang segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan begitu dalam keselamatannya. Mengikat Dia. Oh haleluya, ku menyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku katakan hidupkan bahagia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan begitu dalam keselamatannya. Mengikat Dia. Haleluya. Tidak akan pernah ada tutup yang mengikat kita bersama Yesus. Amin. Penyelamat dan pelindung kita. Amin. Amin. Kita akan pujian lagi sebab Yahweh itu baik. Yahweh itu baik, sungguh baik.
kasih setianya yang menyerahkan dan ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Kasih setianya dapat menjaga yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Bapak Ibu yang kasih oleh Bapak Yahweh, kita merasakan bahwa Yesus adalah luar biasa bagi kita. Amin. Kita akan mendengarkan Dalfan Elohim, kita akan pujian ke ayam. Ayam
yang sehat dan segar. Amin. Benar Tuhan, kami tidak mendengarkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Kami boleh siap mendengarkan sabda firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Tetapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan, biarlah hamba-Mu ini berbicara menurut kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba mohon pengurapan ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pendeta Yeta Mulyanto yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing tentang firman Elohim di tempat ini. Perkenalkan juga nama saya Hizkia Edi, saya dari Magelang ya. Saya sudah kenal dengan Pak Mul cukup lama, terutama semenjak Pak Mul suka beribadah di tempatnya Pak Lukas ya. Saya juga tempatnya Pak Lukas. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kemarin saya sempat sampaikan kepada Pak Mul ya, saya akan berbicara tentang doa Yabes. Di mana doa Yabes tersebut doanya dijawab oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi beberapa hari sebelumnya, sebelum saya membuat materi itu ya, ada Roh Kudus bicara bahwa saya harus berbicara tentang keselamatan. Maka firman Tuhan hari ini saya beri judul mencari keselamatan. Ya. Di dunia ini banyak orang mencari keselamatan ya. Dengan caranya mereka sendiri mereka mencari keselamatan. Ada yang ke orang-orang pandai ya, dukun-dukun, ada yang mereka kali atau dan lain sebagainya. Cuman keselamatan itu adalah keselamatan yang semu, keselamatan yang duniawi saja ya. Karena keselamatan yang duniawi berikan itu tidak memperoleh hidup yang kekal ya. Keselamatan yang kekal itu adalah hanya di dalam nama Yesus HaMasiah. Amin. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini ayat pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, saya ambil dari kitab Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Tetapi ada baiknya kita baca dari ayat 1 ya. Yohanes 14 ayat 1. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Elohim. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Yang kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah kukatakan padamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menyambut kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan aku telah mengetahui jalannya. Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak mengetahui kemana Engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu?" Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Ayat ke-7, jika kamu telah mengenal Aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Di ayat 6 ini sebenarnya ya, Yesus berbicara tentang siapa dirinya sendiri. Yesus adalah setara dengan
Yesua adalah Bapa Yahweh sendiri yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini, juga menciptakan saudara dan saya. Ya, jadi di ayat 6 ini Yesua menyatakan bahwa akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesua. Ya, jadi di sini kenapa Yesua berbicara akulah jalan, kebenaran dan hidup? Sebenarnya di ayat 4 ini Yesus sudah mengatakan bahwa kita semua itu sebenarnya sudah mengetahui jalan-jalannya. Jalan ke surga itu kita sebenarnya sudah mengetahui. Dan Yesus sudah menyampaikan, dan aku telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya. Ya, jadi Yesus sendiri sebenarnya sudah mengatakan bahwa kita umat-umatnya itu sudah mengetahui jalan ke surga. Tetapi Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana Engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Akhirnya Yesus berkata di ayat 6 tersebut bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya, di sana saat ini ya kita percaya bahwa di rumah Bapakku. Bapak ini di sini berbicara tentang Yesus ya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa di rumah Bapak Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk tinggal bersamanya pada saat nanti kita ke rumah Bapak nanti ya. Di sini akan saya bahas satu persatu ya. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita untuk datang kepada Bapa agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bisa juga dilihat di Amsal 16 ayat 25 ya. Ada jalan yang disangka lurus di hadapan manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut ya. Kadang manusia berpikiran sendiri bahwa aku mau ke surga, dia tahu jalannya seperti ini. Manusia itu berpikiran bahwa dengan berbuat kebaikan, berbuat amal ya, dia bisa mencapai ke surga seperti yang dipikirkannya oleh manusia tersebut. Tetapi jalan ke surga itu hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Demikian juga di Kisah 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya, di kisah ini juga dikatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Ya, jadi kita keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Masias, satu-satunya jalan. Terus Yesus juga berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran di sini? Yesus adalah kebenaran itu sendiri, karena dialah Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh kebenaran, dan kita dibenarkan oleh kuasa darahnya. Maksudnya seperti apa, saudara-saudara? Jadi Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran. Ya, jadi kalau kita mau hidup benar di hadapan Yesus, kita harus mengikuti teladan Yesus selama Yesus hidup di dunia ini ya. Kita melakukan kehendaknya, kita melakukan apa yang seperti dilakukan Yesus. Jadi Yesus itu di dunia ini dia lebih banyak melayani ya. Yesus juga pada saat di dunia ini dia lebih mengasihi ya. Tetapi Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, bahwa Yesus tahu bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia tidak menomorsatukan dirinya sendiri, tapi dia lebih banyak melayani dan juga mengasihi sesama. Di Roma ketiga ayat 10 ya, sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kitab Roma sendiri mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Masias. Oke ya.
juga di kitab 2 Korintus 5 ayat 21, sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Kitab 2 Korintus ini dikatakan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang tidak mungkin dia berbuat dosa, tetapi dia telah turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia supaya dia bisa bersatu dengan kita, bersekutu dengan kita, ya. Dan dia rela menebus dosa kita. Dan dia sendiri ini dikatakan dia tidak mengenal dosa, ya. Yesus itu tidak berdosa. Tetapi demi kita, ya, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar di hadapan Elohim bagi dia, ya. Yesus membenarkan kita itu sudah bersalah, kita jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus yang suci turun ke dunia ini, dia seolah-olah berdosa, membenarkan kita supaya kita bisa datang di hadapan Elohim, ya. Itulah kenapa dia menyatakan akulah kebenaran, ya. Terus yang ketiga, Yesus juga berkata, aku adalah satu-satunya kehidupan, ya. Karena di dalam dia kita memperoleh kehidupan. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepada Putra, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36 yaitu, ya. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepada Putra, ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi banyak orang akan mencari kehidupan kekal, ya. Dan tadi seperti saya katakan di awal tadi, dengan berbuat baik, berbuat amal, dan berbagai usaha lainnya yang berupaya untuk supaya manusia itu dapat hidup kekal. Tetapi ketahui saudara-saudara, ya, setiap usaha manusia, usaha dirinya sendiri, amal atau perbuatan baik, ya, bersikap soleh, itu semua tidak akan membawa hasil kepada kehidupan yang kekal. Karena kehidupan kekal itu hanya datang dari Yesus sendiri. Karena dia sebagai sumber kehidupan itu sendiri, ya. Yesus mengatakan sendiri. Di dalam Matius 19 ayat 16, seorang berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, ya. Ada seorang bertanya kepada Yesus, bertanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa memperoleh kehidupan, sehingga kita hidup benar di hadapan Bapa dan kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa di surga. Yang keempat di sini juga dikatakan bahwa Yesus satu-satunya cara ke surga, ya. Di Pepatah Dunia mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan ke surga, itu hanya satu jalan, tidak ada 1000 jalan ke Roma, kemanapun. Ke surga yang ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Al-Masih. Ya, di luar Tuhan Yesus Al-Masih tidak bisa kita mencapai ke surga, ya. Tuhan Yesus sendiri juga berkata bahwa tidak ada jalan lain menuju ke rumah Bapa di surga kecuali melalui aku. Di ayat yang ke-6 tadi, ya, bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menyatakan dirinya sendiri bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan untuk ke rumah Bapa adalah melalui dia. Yesus di sini berkata, ya, itu secara universal, ya, tidak diperuntukkan hanya kepada orang Kristen saja, ya. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Dia tidak berkata kepada orang Kristen, orang Katolik atau apa, tapi diberlakukan kepada semua orang. Jadi bersifat universal. Karena kalau Yesus berkata kepada hanya orang Nasrani aja, oh kamu yang selamat, enggak.
sini Yesus berkata bahwa kepada semua orang berlaku untuk semua orang, ya. Jadi tidak berlaku untuk orang Kristen saja. Di sini Yesus berlaku untuk semua orang, bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Dia. Karena apa? Di luar Kristus atau Masiah itu tidak ada keselamatan. Itu bagi orang-orang Kristen ya, yang kita sudah percaya pada Masiah, kita mengatakan bahwa di luar Masiah itu tidak ada keselamatan. Tetapi kalau di ayat ini ya, di luar orang Kristen pun ada keselamatan, karena Yesus menyatakan tidak hanya orang Kristen ya. Terus yang kelima, di ayat ke-7 tadi, Yesua menyatakan bahwa Yesua dan Bapa adalah satu. Jadi barang siapa melihat Yesua juga telah melihat Bapa. Yesua bukan hanya setara dengan Bapa, tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah Bapa. Yesua adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, juga pencipta saudara dan saya. Ya. Jadi di sini apa? Yesua itu di ayat ke-7 menyatakan bahwa dirinya adalah setara dengan Bapa. Ini adalah dua pribadi ya. Yang satu Bapa sebagai pencipta, yang kedua Yesua itu sebagai anak manusia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya Yesua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku berarti dia telah melihat Bapa. Jadi kalau kita ingin melihat Bapak Yahweh pada zamannya itu ya seperti orang-orang pada zaman itu, bahwa dia melihat Yesua itu adalah sudah melihat Bapa. Kalau zaman Perjanjian Lama melihat Bapa katakanlah seperti Nabi Musa ya, dia melihat Bapa Yahweh kan dalam cahaya kemuliaan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru bahwa kalau kita sudah bertemu Yesua, kita sudah bertemu dengan Bapa ya. Seperti tadi ya, judul yang saya sampaikan adalah mencari keselamatan ya. Saat ini mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mencari keselamatan ya. Nah, mungkin saya bisa bersaksi sedikit ya, saya dulu sendiri adalah juga orang yang mencari keselamatan tersebut ya. Saya dulu waktu dulu saya pernah sekitar tahun 88 saya pernah bekerja ya di perusahaan rokok betul ya. Saya ditempatkan di Bogor sana. Ya namanya waktu itu saya sekitar umur 21 ya, masih emosi lah ya ceritanya. Pada waktu bekerja, ya namanya kerja kan ada atasan itu kan juga dituntut lagi oleh atasannya untuk namanya kerja kan ada target ya. Waktu itu ya saya sebagai seorang sales, ya atasan saya menarget kepada sales-salesnya itu sebenarnya sudah wajar ya. Tetapi karena waktu itu saya dengan kekuatan saya sendiri, bahwa saya melihat bahwa waktu itu di Bogor itu kalau jualan rokok bentul itu susah lah ya. Ini sebelum saya bertobat ya, saya jualan rokok ya. Jualan rokok bentul itu susah. Dan bos saya selalu ditarget oleh atasan dan akhirnya dia ceritanya ngepres ke kita sebagai saya. Dan waktu itu bos saya ajak berantem karena di lapangan memang kondisinya semua sales itu nggak bisa untuk mencapai target seperti itu. Ya, saya ajak berantem bos saya itu dan akhirnya waktu itu saya akan dikeluarkan karena saya bersalah di mata perusahaan. Tetapi waktu itu saya coba dengan sales-sales yang lain dan sopir-sopir yang ada di sana di Bogor itu, yaitu tadi firman Tuhan berkata juga kalau pergaulan kita dengan yang tidak baik, maka kita hidup benar pun akan menjadi tidak baik ya. Akhirnya saya supaya saya tidak dikeluarkan, saya diajak ke orang pintar lah ya. Zaman itu saya diajak ke Sukabumi, datang ke orang pintar. Di situ ya saya dikasih ya model orang di luar sana ya. Saya dikasih air kembang, nanti jam 12 malam saya disuruh mandi air kembang itu.
saya juga dikasih kemenyan. Setiap maghrib selama seminggu ya, saya disuruh makan kemenyan itu. Jadi karena waktu itu saya juga merokok, jadi kalau pas kumpul dengan teman-teman, ya saya pas merokok itu harus kemenyan itu harus dibakar juga toh. Di api rokok itu sebagian harus saya makan. Ya namanya pengen waktu itu saya pengen selamat gak dikeluarkan, ya apapun saya lakukan. Ya, tetapi kalau memang jalan Tuhan, berkata lain ya hal keselamatan yang di luar Tuhan Yesus itu tidak bisa tercapai. Ya waktu itu tetap akhirnya saya juga harus keluar. Terus akhirnya di perjalanan saya balik lagi kembali ke Magelang. Ya di perjalanan itu saya naik bis waktu itu, bis yang saya naiki itu mengalami kecelakaan. Ya memang sopirnya waktu itu saya lihat jalannya ugal-ugalan ya. Terus di tengah jalan itu ada truk berhenti, truk itu bawa itu loh trafo PLN itu, dia berhenti di pinggir jalan, ditabrak oleh bis itu. Saya waktu itu belum tidur ya, saya merasakan bahwa jalannya sudah ngebut ngepot kesana sini itu, akhirnya waktu itu saya kacanya tuh sampai ke muka saya, tapi puji Tuhan waktu itu saya tidak mengalami cedera apapun. Bahkan penumpang yang kiri depan itu ya pada waktu itu dia meninggal patah ya, karena bisnya yang kiri itu ringsek nabrak truk itu kan berat toh, isinya tahu itu, truk bagian kiri itu bis bagian kiri ringsek itu, penumpang yang depan itu patah meninggal. Terus ya puji Tuhan dipindahkan ke bis yang lain, akhirnya saya tetap sampai ke Magelang dengan selamat. Di Magelang pun pada waktu itu saya kan sudah nggak bekerja lagi ya. Waktu itu saya menyerviskan sepeda motor, dan yang servis ke sana itu adik saya. Di dalam servis tersebut dirasa motornya kurang banter, kurang kencang. Akhirnya sama montirnya yang anak pemilik bengkel itu dan adik saya dicoba itu motornya kok kurang kencang, coba mengalami kecelakaan juga. Dan montirnya yang anak pemilik bengkel itu meninggal saat itu juga, meninggal di tempat. Dia nabrak ini jadi itu di situ kan jalannya kan satu jalur ya, jalannya kencang, ini ada mobil ini mau masuk ke rumahnya, ditabrak oleh adik saya bersama temannya yang mobil itu. Akhirnya adik saya juga dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan adik saya sehat, tapi temannya yang anak pemilik bengkel itu meninggal. Di situ saya sudah merasakan bahwa saya terhindar lagi dari malapetaka. Ya, akhirnya saya ketemu lagi dengan teman saya. Ya itu tadi lagi, pergaulan yang jelek mengakibatkan bahwa kita baik itu jadi jelek lagi. Teman saya diajar ke orang pandai lagi. Wah, itu kudu keselamatan di. Waktu itu saya juga sempat mengikuti aliran kejawen ya. Jadi datang ke tempat orang pintar itu, yang mengikuti aliran kejawen, saya itu disuruh puasa. Puasa waktu itu ada 3 macam ya. Waktu Apet Weton lahir, terus puasa hari pasaran, hari kelahiran saya, yang satu apa itu saya agak lupa. Tetapi setiap puasa itu saya 3 hari 3 malam tidak makan nasi, makanannya hanya buah-buahan dan hasil-hasil seperti ketela itulah ya, istilah Jawanya harus disuruh merawat. Saya seperti itu, melakukan seperti itu untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi akhirnya ya pada tahun 91 saya ditangkap Tuhan ya. Ini agak flashback sedikit ya. Saya memang dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi
pada saat saya remaja saya sudah disuruh baptis, saya tidak mau. Saya pengennya waktu itu Kristen itu nggak enak, mau ini itu nggak bisa, ya adat istiadat itu nggak bisa. Kalau ikut pengennya aku waktu itu ikut Katolik itu kan kita masih bisa melakukan adat istiadat kita ya. Akhirnya seperti itu, dan sampai saya mengalami hal ini saya belum Kristen, cuma Kristennya hanya KTP saja, nggak pernah ke gereja. Dan akhirnya pada tahun 91 saya ditangkap oleh seorang hamba Tuhan, ya. Di situ saya benar-benar dibimbing ya secara seperti ibu saya, itu Ibu Evi ya. Ibu Evi saat ini tinggal di Pondok Benua ya, ke atas sini ya. Itulah mami rohani saya, dia membimbing saya, menyelamatkan saya ya dari kehidupan dunia yang mungkin membawa ke kebinasaan. Dan pada saat bimbingan Ibu Evi tersebut, saya mendapatkan ayat ini, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan pada waktu itu ada juga pas pada saat saya mulai bertobat itu, ada lagu yang terkenal juga yang waktu itu disampaikan oleh kepala grup apa itu, yang lagunya mungkin Pak Nur ingat ya, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan, datang padanya niscaya kau diselamatkan. Pada saat saya mulai pertobatan itu, lagu ini juga selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Jadi saya memantapkan diri untuk mengikuti Yesus ya. Waktu itu mungkin masih Yesus ya. Saya memantapkan diri untuk mengikuti Yesus. Saya mulai dibaptis, dan pada saat itu saya mulai mempunyai roh yang menyala-nyala, ikut melayani Tuhan ya. Waktu itu di persekutuan ya, seharusnya ya, tempatnya kan itu saya berapi-api, roh saya menyala-nyala, ikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun kegiatan yang ada pelayanan saya ikuti, sampai akhirnya puji Tuhan semua itu memang rencana Tuhan ya. Saya bisa sampai saat ini, bahkan suatu anugerah yang besar, saya boleh mengenal nama Bapa yang sebenarnya, yaitu Bapa Yahweh ya. Itulah kesaksian saya. Tetapi tadi saya mencari keselamatan, sampai saat ini saya juga masih tetap mencari. Saya masih tetap mencari. Tetapi apa yang saya cari saat ini? Yang saya cari saat ini adalah di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ya, di sini saya tidak akan menginginkan apa yang saya inginkan diberikan kepada saya itu berupa materi ya. Saya ingin yang saat ini mungkin masih saya pergumuli ya. Pada suatu saat nanti bila ini sudah ini, aku akan bersaksi lagi. Saya memang masih mencari. Sekarang ini saya pengen mencari kerajaan Elohim dulu, karena saya tahu yakin bahwa Bapak Yahweh akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi walaupun saat ini memang saya masih belajar ya, seperti khotbah ini masih belajar, tetapi bila suatu saat nanti ya Bapak Yahweh berkenan, saya sudah menyerahkan hidup saya ya dengan Bapak Yahweh, bahkan untuk meninggalkan pekerjaanku nanti saya akan setia melayani Tuhan ya. Jadi pergumulan saya saat ini masih ada, jadi saya tetap masih mencari, apapun saya masih mencari. Tetapi yang saya cari saat ini bukan harta benda duniawi. Saya saat ini mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, supaya Bapak Yahweh menyatakan kehendaknya kepada saya. Kiranya itu kesaksian saya ya, dan saya dari firman yang saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara ya, apakah kita masih ragu-ragu dan bingung tentang siapa Yesus ya? Maka dari itu nyatakanlah iman saudara kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan,
Aku percaya Engkaulah Yahweh, Tuhan mencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan kami. Ya, itulah keyakinan kita, ya, bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, ya. Terima kasih pada Bapak Yahweh yang sudah saya bisa menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih waktu saya sampaikan berikan Pak. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan Daftar Elohim, di mana kita bersyukur mengenal Bapa Yahweh Yeshua Mashiach dan satu-satunya jalan keselamatan bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebentar kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Sambil tolong bisa dengan pujian, kita akan berjamuan, kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan, terus bisa menyanyikan satu pujian. Kita akan pujian Kiko Araf Elohim Elohim. Kiko Araf Elohim Elohim Arginata Endo Yogido. Saya mulai berjalan. Tinggi-tinggi dan janganlah engkau makan roti yang ada di tangan kananmu sebelum engkau mendengarkan Daftar Elohim. Demikianlah Daftar Elohim buat kita semua. Sebab aku sendiri telah menerima dari Adonai apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Adonai Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah.
Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kananmu adalah tubuh Adonai Yeshua Mashiach? Amin. Tubuh yang sudah menyembuhkanmu, Amin. tubuh yang sudah memulihkanmu, Amin. tubuh yang sudah memberkatimu, Amin. dan tubuh yang sudah menyelamatkan jiwamu. Amin. Mari kita bersama-sama makanya demi nama Adonai Dalam Yeshua nama Mashiach. Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan janganlah engkau minum cawan yang ada di tangan kananmu sebelum mendengarkan dafar Elohim. Demikianlah dafar Elohim buat kita semua. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Adonai Yeshua sampai dia datang kembali. Percayakah saudara bahwa cawan di tangan kananmu adalah darah Adonai Yeshua Mashiach? Amin. Darah yang sudah menyembuhkanmu, Amin. darah yang sudah memulihkanmu, Amin. darah yang sudah memberkatimu, Amin. dan darah yang sudah menyelamatkan jiwamu. Amin. Mari kita bersama-sama minumnya demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Ya, kita angkat pujian ini refnya saja. Bapa Yahweh atas penyertaan-Mu yang sempurna, kami boleh duduk sejalan dengan Engkau. Terlebih kami sudah mendengarkan dafar Elohim-Mu. Kami percaya, kami meyakini bahwa hanya satu jalan, yaitu Yeshua Mashiach, untuk kami boleh sampai datang kepada Bapa. Sungguh anugerah yang luar biasa saat kami menerima percaya kepadamu, apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach, untuk Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, berkati secara khusus Pak Edi yang sudah menyampaikan dafar Elohim dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, aktivitasnya. Segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat menjadi berhasil baik. Seperti apa yang menjadi kerinduannya untuk mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka kami yakin segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, mempelaimu berhenti menyampaikan dafar-Mu, tapi mempelaimu percaya bahwa Ruh Kudus akan selalu berbicara kepada kami semua. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ada pengumuman dari sini? Nggak ada ya? Ya, terima kasih juga untuk seluruh kehilat Bodula Yahweh yang ada di Mlelo, satelit Mlelo, di mana sudah piknik lagi. Ya. Nah, berarti siap piknik terus. Ya. Nabung, pokoknya nabung nanti supaya bisa piknik lagi. Seneng toh? Happy toh? Nah, kalau piknik pasti happy, saya yakin. Makanya nggak apa-apa, sering banget sering kali ya nggak apa-apa. Setahun paling nggak 2 kali. Nah itu bagus untuk refreshing juga ya. Bagus, saya juga udah lihat, saya lihat fotonya, lihat itunya udah bagus banget ya. Paling nggak sukacita lah kita bisa piknik sebulan 2 kali itu hebat ya. Luar biasa ya. Itu tandanya kalau saudara diberkati dengan luar biasa. Amin. Dari pengumuman ya. Nanti kita akan masuk itu, nanti ketemu hari raya bulan September. Ada 3 hari raya, yaitu hari raya Yom Teruah, hari raya Yom Kippur, dan Sukkot. Nanti informasi kalau sudah mendekatinya. Itu saja Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Edi yang sudah melayani bersama keluarga. Dan jangan bosan-bosan. Kalau tadi sudah disampaikan menyiapkan doa Yabes, tapi ternyata Tuhan berikan yang lain, Ruh Kudus berbicara dan doa yang lain, berarti harus kesini lagi Pak. Jemaat Mlelo seneng toh? Senang berarti ya senang. Jadi artinya bersyukur next time lah bisa kesini lagi melayani lagi.
dengan kesaksian dan berkat yang berbeda, tetapi tetap Dafar Elohim yang ajaib. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang semuanya yang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yevareka. Memberkati para pelayanmu di tempat ini, baik worship leader, pemain musik, juga pelayan perjamuan, penyampai Dafar Elohimmu, bahkan seluruh kilatmu. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandanganmu. Bapa, memberkati kami semua. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Mau angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan tidak turun, bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Bapa, memberkati persembahan kilatmu, sedapun persembahan baik kas, bangunan, persepuluhan atau apapun yang dipersembahkan. Bapak yang berkati lipat kali ganda. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, biar pemulihan demi pemulihan, pertobatan terjadi karena lapangnya ini banyak orang yang berseru padamu. Kami juga berdoa buat keseluruhan Yerusalem dan sekitarnya, biar orang yang berseru padamu mendapat sentosa adanya. Kami berkati Israel seperti janji Dafar Elohim. Siapa yang berkati Anda, berkati kami saat ini Bapak. Berkati pula dusun Lelo dan sekitarnya, berikan suasana kondusif, aman dan sejahtera dan melalui tempat ini nama apa Yahweh dipermuliakan. Dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing kemanapun kami pulang. Lindungi saya dalam perjalanan kami, jauhkan dari bulan celaka, marah, bahaya, roh maut, bahkan orang-orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yesus Masya. Terlebih berkati Pak Edi yang sudah menyampaikan Dafar Elohim, berkati dalam kehidupannya, pelayanan, aktivitas dan pekerjaannya. Bapak berkati luar biasa, bahkan pulangnya sampai ke Magelang, lindungi Israel dengan luar biasa pula. Kami juga berdoa sepanjang hari ini, kami satu puji warok kami dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan Dafar-Mu dibuat menjadi berhasil baik. Biarlah kami boleh menikmati syabat shalom yang penuh berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan tetap selalu doanya demi nama Adonai Yesus Masya yang telah mengajar kami berdoa. Avenu seva samayim kadas mekata bumal kuteka ya seresoneka kasar samayim gambaret etlahem pelutana nuhayom makalan wal kompotedu kasar makalu kamana nulakaya benu wa altabenu lideni sayon im takasenu minara ileka mamlaka wa kabura wa tiberelo almi olamin amin. Mari Bapak Ibu sekalian berdoa, arahkan hatimu dan pikiranmu, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari apa yang Yevareka Yahweh wa yisbereka. Dia dari Yahweh panaileka wehuleka. Isa Yahweh panaileka weyashibreka. Shalom. Amin. Baru atau baru berata basade. Baru kita basterot suneka. Baru tak engkau miserteka. Baru atau baru kita berata beceteka. Baru atau Yahweh Elohim menawalam
semanune iso masih baru aku gila olah fae. Abi saudara Abi